Halo guys, selamat datang di podcast kali ini. Kenalin dulu nih, nama saya Dimas Afrizon. Di sini cita-cita saya bukan ingin jadi podcaster. Nanti ada yang nanya lagi, "Bang, podcaster nih bang?" Ya enggak lah. Ya mungkin kalau skill saya memang bagus di podcast, insya Allah kedepannya saya bakalan jadi podcaster. Pokoknya doain aja yang terbaik ya guys. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas tentang masa Orde Baru. Apa sih bang Orde Baru itu? Orde Baru itu adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun, dari tahun 1966 sampai 1998. Penamaan ini dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintahan ini dianggap sebagai pembaharunya. Rezim Orba berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Selepas peristiwa monumental gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal angkatan darat, dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap anggota Onderbau, Partai Komunis Indonesia. Gelombang demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada akhir 1965. Ketika beliau menolak membubarkan PKI, ditambah dengan ketidakpuasan akibat runtuhnya perekonomian, sementara inflasi mencapai 650%. Dan latar belakang juga, kondisi Jakarta yang kian tidak terkendali dirasakan tidak aman bagi Presiden, sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun Surat Perintah 11 Maret yaitu Super Semar yang ditujukan kepada Menteri atau Pangat Jenderal Soeharto. Isinya adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Lalu apa nih bang ciri-ciri pemerintahan Orde Baru tuh? Yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau dui fungsi ABRI. Pengaruh ABRI dalam kancah politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Namun hal ini dilihat dalam kabinet Dwi Kora yang diisi banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Pada Orde Baru ini, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat lagi atau lebih ditingkatkan. Yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Sementara pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti 2 parpol, yaitu PDI dan P3, serta 1 golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Hal ini merupakan respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Pemerintah membuka keran modal asing dan dalam negeri untuk masuk dan membuka usaha di Indonesia. Yang keempat, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini pada dasarnya telah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan masih belum rekatnya sistem kenegaraan sampai ke daerah-daerah. Pada masa Orde Baru, kebijakan ini masih ada dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta penerapan kebijakan politik. Lalu, apa sih bang yang menyebabkan masa Orde Baru itu runtuh? Nah, runtuhnya di sini yaitu diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, membuat nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dari IMF sebesar 43 miliar US dollar dan pembaharuan kebijakan tidak membawa dampak positif sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi utama di Jakarta.
krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting antara lain penghapusan fungsi ABRI, penurunan dan pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktek KKN, penegasan supremasi hukum, amandemen UUD 1945, dan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Nah, jadi menurut saya segitu dulu ya guys